Kebangkitan PKI adalah makzulkan Jokowi dan bubarkan PDIP. Itu jalan yang paling tepat. Kenapa? Karena Jokowi dan PDIP sengaja atau tidak sengaja, dengan maksud atau tanpa maksud, disadari atau tidak disadari, telah menjadi pintu gerbang emas bagi kebangkitan PKI. Jawab pembuat undang-undang. Saya tanya, gimana caranya? Alah, Bapak Pangkostrat pura-pura nggak tahu aja. Mana ada undang-undang yang nggak pakai duit? Mahasiswa yang bicara seperti itu. Waktu itu sama si Pangkostrat, saya diajak, alah Pangkostrat pura-pura nggak tahu. Mana ada undang-undang di Indonesia yang nggak pakai duit? Mahasiswa yang bilang, bukan saya loh. Nah kalau undang-undang sudah dibeli, yang membeli dong yang berpihak pada undang-undangnya kan? Mencari dan menciptakan kader-kader potensial di Indonesia sedini mungkin sehingga berpihak dan dapat dikendalikan oleh asing. Terjadi nih. Jadi bahkan di TNI pun terjadi. Sekarang sudah terjadi invasi Laut Cina Selatan. Lewat lautnya duluan. Kalau tiba-tiba tahun-tahun tersebut Presiden Cina, Perdana Menteri Cina, dan Ketua Partai Cina sudah frustasi dan sampaikan, hei rakyatku, Semenanjung Malaya itu adalah tanah punyanya Cina, punya kita. Datang ke sana, setiap orang boleh mengambil 1 hektar untuk bercocok tanam. Silakan ke sana. Kalau itu terjadi, angkatan perang saya tidak berani, tidak bisa dia harus bunuh 1 miliar orang. Warga negara Indonesia, ya, Indonesia adalah milikku, ya, Indonesia juga milikmu, tapi Indonesia adalah milik kita bersama. Maka aturan bersama yang kita patuhi. Jangan sok-sokan pahlawan-pahlawan kita dengan keringat, tenaga, darah dan nyawa. Jangan merasa ini punyanya satu kelompok, tidak, kita bersama. Ya, bahwa demo sih tertib nggak ada masalah. Gitu, tertib nggak ada masalah. Tetapi ingat, jumlah massa yang besar, tidak berkepribadian itu mudah sekali berubah apabila benar tidak ada aman. Sebelum 2 Desember tadi 30 November tadi ya, disampaikan. Semua yang disampaikan pasti berdasarkan, ya, berdasarkan informasi yang ada. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Bertanah air satu. Tanah air tanpa penindasan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbangsa satu. Bangsa yang akan termakan keadilan. Kami dari beberapa elemen mahasiswa memantik agar gerakan-gerakan mahasiswa lainnya terjadi, karena yang kita lihat hari ini adalah produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah sangat tidak berpihak kepada rakyat. Ya, kita tahu sama-sama bahwa produk pemerintah hari ini merupakan titipan dari investor-investor. Itu menurut kajian kita mahasiswa. Jadi hari ini kita menuntut agar pemerintah segera membatalkan produk-produk hukum yang tidak berpihak kepada rakyat. Dan kita sampaikan kepada rakyat bahwa pemilihan umum tidak akan menyelamatkan kita dari kemiskinan. Dan kita selalu menyerukan, mahasiswa ITM selalu menyerukan untuk masyarakat golput aktif setiap pemilu. Ya, kita karena kekuatan kita hanya persatuan, jadi kita menyatukan kekuatan hari ini untuk melawan penindasan yang terstruktural. Ya, kita akan tetap turun aksi sampai produk hukum ini benar-benar dibatalkan. Karena terkhusus mahasiswa ITN, kita tidak bersikap aktivisme ataupun heroik. Karena ini menyangkut masa depan kita juga, yang sebagian besar mahasiswa ITM itu ditempa menjadi seorang teknokrat yang di bidang keteknikan, yang sebagian besarnya bakal menjadi calon buruh. Nah, ini bakal menjadi lorong kesengsaraan bagi kami calon buruh. Ya, target kita sampai produk hukum yang kita sampaikan tadi dibatalkan. Ya, ini kita lakukan semata-mata untuk mempresur pemerintah. Jadi gejolak di tiap daerah hari ini
gejolak lah ya kan. Jadi ini merupakan bentuk pressure lah dari kita untuk pemerintah. Tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Hari ini kawan-kawan, jika saya bertanya kepada kawan-kawan sekalian, siapakah negara itu? Negara adalah rakyat, negara adalah buruh, negara adalah petani, dan negara adalah kita sekalian yang membela dan memperjuangkan visi negara Pancasila. Kita kali ini sebagai bentuk kekecewaan kita terhadap DPR karena DPR mengambil sebuah tindakan yang memang tidak didasarkan kepada kemaslahatan masyarakat Indonesia saat ini. Kami Aliansi Lampung memanggil, menyatakan masih tidak percaya terhadap DPR. Hidup rakyat Indonesia. Karena hanya akan mencekik, merampas, dan menjajah kesejahteraan dan semangat kami untuk membangun negeri ini betul. Maka dari itu kawan-kawan, teman-teman mahasiswa yang saya sayangi, teman-teman keluarga buruhku yang sangat saya banggakan, jangan pernah lelah, jangan pernah capek untuk bersuara, dan jangan pernah takut untuk bertindak. Selama Tuhan masih bersama kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengiring kita ke jalan keadilan, betul ya saudara. Maka dari itu, Bapak, Ibu Polisi, kami Aliansi Lampung memanggil akan tetap pada jalan kami, tertib, substansial, dan juga menuntut keadilan betul. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup buruh Indonesia! Hidup petani Indonesia! Hidup perempuan-perempuan Indonesia! Semangat selalu teman-teman! Aku sayang kalian! Tegas, Gatot siap kawal pendemo yang jadi korban kekerasan aparat. Makan dan gajimu dari rakyat. Saya prajurit TNI. Lu jual, gue beli. Hadir untuk Anda masih tentang sengkarut yang terjadi di Indonesia saat ini. Bagaimanakah informasi selengkapnya? Mari kita simak bersama-sama dalam Bawar Merah Indonesia. Jenderal Gatot buka pendampingan hukum pendemo korban kekerasan aparat. Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, Gatot Nurmantio, menyatakan pihaknya membuka posko advokasi untuk memberikan pendampingan hukum bagi para demonstran yang mengalami kekerasan aparat imbas demonstrasi penolakan Omnibus Law Cipta Kerja yang digelar kemarin. Kami membuka posko advokasi dan posko pengaduan yang siap untuk mendampingi dan memberikan bantuan hukum kepada korban kekerasan dalam unjuk rasa Undang-Undang Omnibus Law, kata Gatot dalam keterangan resmi yang diterima cnnindonesia.com. Gatot menekankan bahwa tugas aparat keamanan mestinya melindungi dan mengayomi masyarakat ketika sedang menyampaikan aspirasinya, bukan sebaliknya justru melarang kegiatan masyarakat. Sebab aparat keamanan menerima gaji dan tunjangan lainnya berasal dari uang masyarakat. Kami mengutuk semua tindakan kekerasan dan brutal yang dilakukan oleh aparat kepada buruh, mahasiswa, pelajar dan emak-emak yang sedang memperjuangkan hak konstitusionalnya. Gatot menyatakan aksi demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja merupakan konsekuensi dari keputusan DPR dan Presiden yang tidak memperhatikan aspirasi buruh dan berbagai elemen masyarakat lain. Ia meminta Presiden Joko Widodo membuka ruang dialog yang seluas-luasnya dan tak menghindar dari polemik tersebut. Hal ini pemerintah tetap memaksakan untuk memutuskan dan mengesahkan RUU Omnibus Law. Diketahui sebanyak 1.192 orang tertangkap polisi terkait aksi demo menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja di wilayah Jakarta. Polisi melabeli mereka sebagai anarko. Total penangkapan tersebut merupakan hasil razia yang dilakukan oleh kepolisian sejak meletusnya aksi demonstrasi pada Rabu 7 Oktober hingga Kamis 8 Oktober kemarin. Tak hanya masa aksi, beberapa jurnalis yang meliput aksi demonstrasi menjadi turut korban kekerasan oleh aparat. Dua jurnalis cnnindonesia.com yakni Tohirin dan Farid Miftah mengalami kekerasan fisik dan intimidasi saat meliput aksi di Jakarta dan Surabaya. Selain itu, jurnalis murahputih.com Ponco Sulasono diamankan saat meliput demonstrasi di sekitar stasiun Gambir.
Tak hanya itu, Jenderal Gatot kutuk aparat represif ke pendemo, makan dan gaji mereka dari rakyat. Tindakan represif dilakukan aparat kepolisian terhadap masa aksi demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja pada Kamis 8 Oktober, termasuk sejumlah jurnalis yang tengah melakukan peliputan. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI mengutuk keras tindakan yang dilakukan para aparat kepolisian itu. Presidium KAMI, Gatot Nurmantio, mengatakan tugas aparat sejatinya ialah melayani, melindungi, mengayomi, dan mengatur masyarakat, apalagi ketika menggunakan haknya untuk berpendapat di muka publik. Menurut Gatot, aparat keamanan seharusnya bukan melarang kegiatan rakyat, karena sejatinya aparat setiap bulan menerima gaji dan makan dari uang rakyat, kata Gatot dalam keterangan tertulis yang dikutip suara.com. Oleh sebab itu, kami mengutuk semua tindakan kekerasan dan brutal yang dilakukan oleh aparat kepada buruh, mahasiswa, pelajar, dan emak-emak yang sedang memperjuangkan hak konstitusionalnya. Di luar soal aparat, Gatot juga mengomentari soal aksi demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Gatot menganggap gelombang demonstrasi itu bisa terjadi lantaran abainya DPR RI dan pemerintah terhadap aspirasi buruh, mahasiswa, organisasi masyarakat di bidang agama seperti PBNU dan Muhammadiyah, serta pihak lain. Jika rakyat memilih untuk turun ke jalan guna meluapkan aspirasinya, menurut Gatot semestinya Presiden Joko Widodo tidak menghindarinya. Atas reaksi penolakan yang masif terjadi di seluruh Indonesia, sudah seharusnya Presiden sebagai kepala pemerintahan tidak menghindar dan membuka ruang dialog yang seluas-luasnya. Terkait demo Omnibus Law bentrok dengan polisi, Jenderal Gatot posting TNI bantu demonstran. Aksi massa yang menolak pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang terjadi pada hari Kamis kemarin 8 Oktober 2020 berujung pada bentrok besar-besaran. Bentrok yang melibatkan kepolisian Republik Indonesia dan massa aksi yang berasal dari elemen buruh dan mahasiswa itu tak dapat terhindarkan ketika massa aksi memaksa pemerintah dan DPR RI untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang penuh kontroversi itu. Bentrokan pun terjadi secara serentak hampir di seluruh Indonesia. Jakarta, Bandung, DI Yogyakarta, Surabaya, Medan, Jambi, Pekanbaru, Riau, Kalimantan, hingga Makassar tidak luput dari kerusuhan yang melibatkan petugas kepolisian dan para demonstran. Menyikapi bentrokan tersebut, Menko Polhukam Mahfud MD pun malam tadi langsung menggelar rapat terbatas yang melibatkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto, dan Kapolri Jenderal Idam Aziz. Mahfud menegaskan bahwa pihaknya akan bertindak tegas terhadap para pelaku aksi yang menyerang petugas keamanan dan merusak fasilitas publik lainnya. Tak hanya itu, pemerintah juga menduga ada keterlibatan pihak lain yang menjadi aktor intelektual dari aksi unjuk rasa yang berujung anarkis itu. Di tengah memanasnya situasi politik dan keamanan, mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio justru memiliki sikap berbeda dalam merespon bentrokan para demonstran yang terjadi hampir di seluruh pelosok negeri. Jenderal Bintang 4 itu justru dalam akun Instagram pribadinya memposting sejumlah prajurit TNI Angkatan Darat yang berada bersama barisan massa aksi. Dalam postingan video pendek yang diposting Jenderal Gatot Nurmantio, terlihat seorang prajurit TNI AD tengah memberikan odol atau pasta gigi kepada para demonstran yang tengah berhadapan-hadapan dengan aparat kepolisian. Odol dan pasta gigi itu diberikan oleh prajurit TNI untuk membantu para demonstran menghilangkan rasa pedih dari tembakan gas air mata aparat kepolisian yang berupaya membubarkan massa aksi. Dalam video pendek itu terdengar suara lantang dari para demonstran yang mendukung apa yang dilakukan oleh prajurit TNI itu. Jenderal Gatot pun menanggapi aksi prajurit TNI itu sebagai aksi patriotik yang menunjukkan bahwa TNI selama ini berjuang bersama-sama rakyat. Rakyat ibu kandung TNI. Anak melayani ibu kandungnya yang akan berjuang bukan untuk kepentingan dirinya tapi bangsanya, kata Jenderal Gatot Nurmantio dikutip Viva Militer dari akun Instagram pribadinya Jumat 9 Oktober 2020. Entah apa maksud dan tujuan Jenderal Gatot memposting video itu. Yang pasti, nama mantan Panglima TNI mengganti Jenderal Muldoko itu sempat ramai jadi perbincangan para netizen sebelum gelombang aksi unjuk rasa penolakan Undang-Undang Omnibus Law itu meluas. Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio sebelumnya juga sempat menjadi sorotan publik ketika dirinya bersama sejumlah purnawirawan TNI lainnya hendak melakukan ziarah dan deklarasi di depan Taman Makam Pahlawan atau TMP Kalibata, Jakarta Selatan pada tanggal 30 September 2020 lalu. Sementara itu, Pangdam Jaya luruskan video viral TNI berita masa aksi Undang-Undang Cipta Kerja. Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman memberikan klarifikasi terkait video viral di media sosial yang
memperlihatkan personil marinir TNI membagikan tameng ke masa unjuk rasa Omnibus Law Cipta Kerja. Dudung menjelaskan bahwa kejadian tersebut bukanlah seperti apa yang dimaksud. Menurutnya, tameng itu hanya dipindahkan dari sebuah truk yang akan dipakai untuk mengantar mahasiswa yang kesulitan untuk pulang. Para marinir itu mengantarkan pulang para mahasiswa ke daerah Pamulang, Tangerang Selatan sesuai dengan arahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Saat itu ada kendaraan marinir kebetulan yang standby dan akhirnya diminta tolong untuk mengangkut mahasiswa yang akan kembali ke Pamulang. Kebetulan dalam truk itu ada tameng sebagai peralatan untuk mengatasi huru-hara. Begitulah kata Dudung dalam keterangan persnya di Makodam Jaya. Atas dasar itu, kata Dudung, akhirnya personel menurunkan tameng-tameng itu dari atas truk, kemudian para mahasiswa justru turut membantu memindahkan. Lebih lanjut, Dudung menegaskan TNI dalam ini bukan ingin mencari popularitas. Menurutnya, tak ada pemberian fasilitas tameng kepada massa aksi kemarin. Dari mahasiswa mengatakan, saya kesulitan untuk kembali karena di sana ada pasukan, khawatir dan sudah gelap, jangan sampai ada persepsi berbeda. Akhirnya diantarkan kanan kiri 15 orang, disampaikan ke titik kumpul mereka. Sebelumnya di media sosial Twitter viral video yang memperlihatkan personel TNI menurunkan tameng dari atas mobil truk. Tampak dalam video itu TNI kemudian memberikan tameng-tameng itu ke sejumlah mahasiswa beralma mater. Video itu berdurasi 6 detik. Pengunggah kemudian menuliskan keterangan mempertanyakan mengapa personil TNI memberikan tameng ke massa pendemo. Maksudnya apa memberi tameng ke massa pendemo? Begitulah tweet keterangan video viral tersebut.